Itu juga teman-teman pelajaran yang paling baik tuh untuk kita ya. Jangan pernah memutus satupun rantai makanan yang memang udah diciptakan sama Tuhannya kayak gitu ya Bang ya. Nggak mungkin nggak ada yang fungsi, semuanya pasti saling berkaitan. Terus Bang, sampai akhirnya lu bisa menguasai semua nama-nama Latin, semua nama-nama ular. Ya gua tidak akan bilang dulu ular-ular luar negeri yang memang sudah banyak diekspos di internet ya. Ular Nusantara deh yang belum banyak diekspos. Lu tuh bisa sampai apal kayak gitu, gimana ceritanya tuh? Itu juga nggak tahu ya. Sombong amat. Gue juga nggak tahu. Jadi awalnya itu memang karena suka. Ya karena suka dan seringnya lebih enak menyebut mereka dengan nama ilmiah atau nama Latin karena tidak akan pernah salah foto. Kalau kita searching atau di mana. Tapi kalau misalkan kita pakai nama kampung atau nama lokal, nama daerah di Indonesia, di sini ular pucuk, ular hijau ya. Ular pucuk, ular gadung. Bangkai laut, ekor merah, ular gadung. Gonyo soma, ular gadung. Jadi ketika ada orang labrak, "Mas saya digigit ular gadung, gadung mana yang gigit?" Nah itu yang agak sedikit menyulitkan kalau nama lokal. Atau di Jawa Barat, kobra, ular sendok. Di daerah Depok, dumung. Nah jadi itu yang kadang-kadang nanti ini orang ini kegigit ular apa sebenarnya. Tapi kalau namanya memang Latin, ya kan. Naias putatrik, kobra Jawa. Ya kan? Naias putatrik, kobra Jawa. Kita searching Naias putatrik, gambar nggak mungkin salah. Nggak mungkin jadi king cobra. Iya. Nggak mungkin jadi monopohon. Iya, karena keywordnya adalah nama ilmiah. Nah, kenapa kita semua keilmuan itu menjurus kepada nama ilmiah? Karena memang bahasa itu tidak berubah. Nah, Bapak taksonomi adalah Linnaeus namanya. Ya. Dia yang membuat nama-nama ilmiah baik seluruh makhluk hidup di muka bumi ini. Jadi memang awalnya didasari dengan hobi, kemudian diikuti dengan belajar dan membaca mungkin ya. Maka dari itu lu bisa menguasai nama-nama reptil, apalagi nama Latinnya ya. Ini bisa gua panggil Bapak nama Latin reptil Indonesia ya. Karena kadang-kadang orang lu gila ya, Bi. Kadang-kadang nggak tahu ini. Kadang-kadang ada orang nanya, "Bi, ini apa ya? Gue sebutin nama Latin dong." Kayak misalkan apa namanya ada bunglon londok monyong dari puncak itu di Bogor ada. Ini Bi, foto Bi apa ya? Pseudoclates tympanis striga. Gue bilang gitu kan. Susah namanya. Nama lokalnya apa ya? Enggak tahu gue nama kampungnya apaan. Oh, ya londok gue bilang. Oh, jadi karena seringnya baca nama-nama Latin itu kadang lu juga nggak tahu nama lokalnya apa. Oke. Kalau Pura Ambon nama ininya Pura Amboinensis. Amboinensis ya. Jadi nanti kita mau belajar deh tentang pura-pura karena di kita banyak Bang. Kan bagian depan itu genus, belakang itu spesies. Kalau nama Latin ya Quora Amboinensis, Quoranya genus, Amboinensis itu spesies. Kalau sampai dia tiga, Quora Amboinensis misalkan, berarti genus, spesies, subspesies. Jadi kita enak mecahnya. Kalau misalkan Naia sputatrik, kobra Jawa ya, genusnya Naia, spesiesnya sputatrik. Naia sumatrana, nah genusnya Naia sumatrana berarti kobra Sumatera, itu spesiesnya. Tapi kalau misalkan kebentuk tiga, misalkan kayak dulu kita contoh adalah apa namanya Trimeresurus albolabris ya, bangkai laut, hijau ekor merah. Trimeresurus albolabris, ya kan nama ilmiahnya Trimeresurus ya genus, albolabrisnya spesies. Dulu insularis yang mata merah adalah Trimeresurus albolabris insularis. Dulu tiga nama. Iya, dulu mereka satu spesies. Jadi insularis adalah subspesies dari albolabris. Nah, tapi sekarang Trimeresurus albolabris, Trimeresurus insularis. Jadi berpisah spesies. Ya. Kenapa tuh Bang? Berarti ada suatu pengembangan penemuan baru. Berarti ada penelitian yang lanjutan ya.
Karena memang di dunia reptil itu begitu ya teman-teman. Jadi hari ini sebutannya apa, besok bisa berubah, karena penelitian yang sudah semakin canggih. Terus berjalan sampai saat ini penelitian reptil. Mungkin teman-teman masih bingung kalau gue sebut kayak gitu. Iya, jangan bingung ya. Nggak usah kalian ya, gua nih hostnya bingung. Gua Gimana aja cara dia ngapalin? Gua aja sampai ngantuk. Tapi ini konten edukasi yang paling detail kayaknya di tempat kita nih. Kita harus sempet seringin kesini deh. Pokoknya kadang-kadang orang galuh ya yang kurang air di Dream Team. Gitu kan dia. Bi, gua mau ngapain nama Latin? Siap, gila enggak lu? Siap. Oh, gila. Alam enggak lu. Udah gila belum, Om? Gani. Gila, gue pusing gitu kan. Karena kalau nama Latin kita apa itu gampang. Kayak misalkan genus dari Naja ya. Iya. Kalau orang masih bilang Naja, sebenarnya sebutannya Naja. Nah, genus dari Naja, kepalanya kan itu sudah nyeri kepala kobra. Iya. Ya kan? Nah itu di situ pasti kalau ada orang, bang ular apa ya? Kepalanya gue butuh fotonya. Terus dia, oh ini kita nggak tahu spesiesnya apa. Tapi gue bisa tahu itu genusnya apa. Kita cukup tahu genusnya aman. Oh, gitu. Kalau misalkan di foto, genusnya Quora, ya kan? Kayak misalkan Indotestudo Forsteni dengan Indotestudo Hermanni, ya kan? Mereka itu ternyata satu genus, beda spesies, ya kan? Kita kan bisa lihat foto dari jauh. Oh ini genusnya Indotestudo. Berarti Indotestudo Hermanni dan Forsteni bisa sudah di hybrid. Bisa. Karena mereka satu genus. Oke. Masih ada saudara di antara ini mereka. pelajaran genetik juga. Nanti kita bikin kura hybrid. Gitu. Jadi selama masih satu genus itu bisa di hybrid. Bisa di hybrid ya. Mereka masih saudara. Oke, tapi untuk kelainan genus misalkan di iguana lah. Kita sebut common iguana sama jenis rhino atau Cuban gitu kan. Nggak bisa di hybrid itu, Bang. Kita lihat nama Latin, jangan nama Inggris. Kalau Cuban Rock kan Inggris. Nama Latin dulu misalnya iguana. Kalau nggak salah Cuban Rock itu nggak ada iguana. Genusnya bukan iguana. Oh, bukan iguana. Bukan, setahu saya. Okay. Karena kalau impor kurang paham saya. Jadi kemungkinan kalau jenis yang berbeda tidak akan bisa di hybrid. Jadi pemaksaan nih kayak anaconda dengan boa. Ya kan? Mereka diambil dari family berarti sama-sama Boidae. Nah, itu bisa di hybrid. Dulu kan keluar tuh boa konda. Nah, ternyata masih sempat bisa masih bisa di hybrid gitu. Nah, ini satu pertanyaan yang bikin apa ya? Dari dulu gue pengen bertanya-tanya, cuma sudah sempat dapat jawaban dari beberapa orang, cuma gue kurang puas. Ada python, Bang. Ada blood python. Differentnya di mana? Bedanya di mana? Apakah mereka yang tadi disebut satu jenis atau memang subspesies lain setelah ada penelitian itu? Kalau itu kan sebenarnya blood python itu kan bahasa Inggris. Iya. Ya, python itu bahasa Inggris dan nama Latin ya. Pythonidae sebenarnya. Nah, blood python atau Python curtus, Python brongersmai, lipong ya. Kalau kita tahu, atau sanca gendang atau sanca darah ya. Itu sebenarnya satu famili dengan piton-piton yang lain dalam famili Pythonidae. Nah, dipong sama retik sebenarnya bisa karena satu famili dia. Tapi memang beda genus. Ya, karena kan Python brongersmai, Python brongersteni sama Python curtus mereka ada tiga spesies untuk dari dipong. Kalau retik kan cuma ada 2 atau 3 gitu. Kita Malayophyton reticulatus, Malayophyton jampeanus, ya dari pulau Jampea itu beda spesies 2 kalau nggak salah gitu. 2. Itu bisa masih karena masih satu famili. Masih satu famili ya. Ya, sama-sama dari Pythonidae. Oke. Jadi artinya sama mereka ya. Satu famili beda spesies. Hanya berbeda di spesies saja, teman-teman. Jadi artinya kenapa lu akhirnya bisa jadi istilahnya Google-nya Dream Team ini, karena memang awalnya lu benar-benar menggeluti si hobi ini dari awal dan bukan hanya meliharanya aja ya. Tapi ketika lu melihara satu ekor misalkan, gimana caranya lu bisa kupas tuntas? Iya. Dia. Bener. Oke, jadi misal lu ngedatengin ya tadi lah, Naya misalnya, kobra Jawa. Lu datangin di tempat lu, kemudian lu belajar itu atau observasi itu berapa lama? Dan bagaimana cara pembelajarannya? Jatuhnya pelajaran yang tidak kita sengaja ya. Kayak misalkan King Cobra. Ya kan, dengan kobra Jawa. Ya kan, kobra Jawa kalau rame-rame 10-20 ekor kita comot pakai tangan nih ya. Nggak ada yang strike. Aman. Gitu. Tapi coba King Cobra, ramean kita angkat tetap strike.
Nah, jadi dan mereka juga kita bisa ngelihat kayak king cobra ya, Ophiopagus hana ini, dia ini karakternya ini adalah ular yang lebih pintar dibandingkan ular lain. King cobra, saya bilang adalah ular yang pintar. Kenapa? Karena dia tidak akan mematuk jika dia pikir patukannya itu gagal. Oke, berarti dia bisa ngira-ngira ya. Makanya kadang-kadang ada orang bilang, anteng bang king cobra gua, yang begitu yang bahaya. King cobra adalah tipe ular yang menurut saya pemikir yang luar biasa. Kenapa saya bilang pemikir? Dia bisa berburu ular lain dengan sangat canggih. Iya. Itu yang pertama. Kemudian dia punya area teritori seperti elang, daerah kekuasaan. Kemudian area lintas atau area dia berburu ini biasanya tidak jauh, dia punya radius. Oke. Ya kan, berarti ini beda dengan ular lain yang berjalan asal seketemunya. Oke. Gitu kan, kayak king cobra dicolek diri kabur. Kobra Jawa dicolek nyembur kabur. Gitu kan. Nah, jadi dan kobra Jawa itu menyerang dengan secara membabi buta, boros Kemana-mana. ya. Tapi kalau king cobra dia akan irit tenaganya, irit bisanya untuk menyerang mangsanya. Sekali strike. Die pasti. Die. Karena saya bilang, ini owner pintar. Dia nggak boros tenaga, nggak boros bisa, pemikir yang baik. Oke. Itu dia teman-teman. Jadi king cobra nih, dan memang si jenis king cobra ini memang ada beberapa spesies lain atau memang cuma satu di jenis itu? King cobra di seluruh dunia masih satu spesies sampai saat ini, Ophiopagus hana. Cuma ada di sini. Indonesia, Thailand, India. Indonesia, Thailand, India. Oke, berarti sebarannya di Asia ya, Asia. Bang? Nah, itu masih satu spesies. Ada sih desis-desis yang info yang masuk, king cobra yang berwarna agak sedikit kemerahan lagi diteliti. Apa benar itu tetap Ophiopagus hana atau akan menjadi Ophiopagus hana SSP? SSP itu subspesies ya. Subspesies. Karena king cobra yang merah ini jarang berukuran besar seperti yang buluk, yang hitam yang abu-abu biasa, ataupun dan king cobra yang merah ini lebih jarang ditemukan dibandingkan yang warna abu-abu biasa. Oke. So, teman-teman banyak banget pelajarannya. Gua sebenarnya kalau tidak merewind ini video gua nggak akan ingat. Kayak kura Ambon juga kan, udah tahu tentang kura Ambon yang spesies baru? Belum. Jadi kura amboinensis Jawa, Sumatera, ya kalau orang bilang kan satu lagi kura amboinensis Sulawesi yang ceper ya. Yang ceper. Nah, tapi ternyata di Sulawesi dengar-dengar akan ada lahir satu spesies baru dari kura amboinensis. Dia bukan list kuning, list oranye. Kalau lu pernah dapat list oranye itu beda, bukan kura Ambon. Itu akan dijadikan spesies baru. Listnya oranye, bukan kuning. Ya, list di Matanya, di ya. matanya ya. Oke, jadi itu teman-teman, kalau gue belajar kura Ambon doang, kayaknya setahun gue nggak bakal bisa kayak dia nih. Dan oke lah, untuk saat ini, untuk pertemuan kita yang sekarang, gue akan banyak di sini belajar Q&A. Ini untuk pembukaan aja. Nanti kapan-kapan gue kesana lah, kita herping di daerah Balaraja lah. Kita nyari ular langsung ke hutan. Kita masuk, kita iden di lapangan. Deal ya, deal ya. Kita herping langsung nanti bareng Arbi Reptil, teman-teman. Lu nggak usah ikut-ikutan. Jadi kita edukasi ular yang benar ada di alam, kita tangkap dulu sebentar, review, lepas lagi. Langsung kita edukasi di alam. Oke, langsung kita edukasi di alam, di lapangannya, kita review sedikit, kita belajar sedikit, tapi habis itu kita lepas lagi, yaitu untuk menjaga mata rantai di alam ya, Bang ya. Oke, Bang, terakhir pesan-pesan lu sebagai ya mungkin yang sekarang orang yang cukup dilihat lah. Itu kan di dunia reptil yang kita dunia fana ini ya, reptil fana ini ya. Oke Bang, pesan terakhirnya untuk para pecinta reptil yang baru mau cinta dan punya rencana, dan yang sudah lama, apa? Kalau untuk yang sudah lama dulu lah ya. Karena sedikit kita sentilannya sedikit. Oke. Ya, kalau gua seneng yang sentilan kayak gini, habis ini gua habis diserang nih. Untuk teman-teman reptil yang sudah lama mungkin bareng gua dulu atau mungkin lebih awal ya sebelum gua gitu kan, ya mungkin sebagian sudah mulai sadar menjadi reptil keeper yang bijak. Yang bijak itu mereka tidak hanya latah ya, tidak beli kandang belum ada. Kalau orang reptil lama pasti sedia kandang dulu baru beli binatangnya. Dan rata-rata anak reptil lama itu sudah ada planning breeding. Jadilah reptiler yang bijak. Itu kenapa? Belilah reptil yang kita pelihara itu sepasang. Karena mereka butuh kesejahteraan dalam reproduksi atau kelanjutan hidup mereka. Itu salah satu juga dari animal welfare, kesejahteraan hewan. Itu paling yang untuk lama-lama itulah, jadilah reptiler yang bijak. Ya.
Karena tanpa kalian pun konservasi individu tidak ada. Betul. Ya, konservasi individu itu perorangan. Ya, perorangan. Karena itu juga konservasi yang salah satu konservasi yang penting. Iya. Ya. Gitu. Nah, untuk anak-anak baru nih, wah ini sebenarnya banyak banget aneh-aneh. Terutama untuk anak baru, ketika ada yang pengen melihara reptil, jangan sekali-kali bertanya, "Bang, ular yang cocok untuk pemula apa ya?" Itu banyak banget pertanyaan seperti itu. Iya, iya. Tidak ada ular yang cocok untuk pemula. Ketika kalian memilih untuk memelihara ular, berarti kalian harus menjadikan diri kalian profesional. Oke. Ya kan, nggak ada ular yang nggak gigit gitu loh. Itu kan bahasa kasar. Iya, Kalau iya, mau iya. yang nggak gigit ya batu cincin nih gue. Betul. Karena gue pun punya ular cuma satu. Itu pun ya artinya ada yang kasih. Memang ular kadang nggak tahu tuan, teman-teman. Bener, nggak ngerti kasih sayang. Lu kasih tiap hari makan, lu pegang dia tiap hari, lu mandiin dia tiap hari. Giliran mereka mau matok ya mereka hajar. Ya. Jadi kalau untuk belajar pengen melihara reptil untuk anak baru, jangan berpikir dari ular yang jinak bang buat pemula. Nggak ada. Gitu. Nggak ada ya. Nggak ada ular jinak. Kalau saya lebih senang menyebutnya adalah pasif dan agresif. Oke. Karena sepasif-pasifnya ular kita provokator, galak dia. Betul. Retik dibilang bagus retik untuk pemula. Ya, retik memang nggak jarang sakit sanca ini. Iya. Tapi karakter dia ketika punya piaraan kita lama ya. Kalem lah kita bilang bukannya jinak ya. Taruh aja di rumput 2 jam. Kalau nggak dideketin ya strike. Oke. Gitu loh. Nah. Terus juga untuk anak baru jangan latah yang tadi saya bilang. Karena kadang-kadang dia orang lagi rame. Dia ikut. Oh, iya ikut beli. Gitu kan sampai rumah dia maknya. Ya kan ditaruh mana nih ular gitu kan. Ada dilepas atau cuma ditaruh toples sama dia. Itu yang kasihan gitu. Dan itu yang asal lepas itu nantinya kedepannya akan menjadikan invasi sendiri ya bang ya. Baik invasi lokal ataupun yang dari luar ya. Dari Itu luar. itu berbahaya banget. Terus juga jangan malu lah untuk anak-anak yang baru ini tanya sama senior. Gitu loh. Bukan senior masalah profesional bukan, tapi yang orang lebih lama melihara reptil. Gitu. Karena mereka juga atau senior-senior saya juga orang-orang lain karena tidak ada yang profesional dalam melihara reptil. Karena guru kita melihara reptil ya reptil kita sendiri. Oke, betul. Itu dia kata-kata bijak yang terakhir yang paling gue seneng adalah guru kita dalam memelihara reptil adalah reptil kita sendiri. Iya. Oke, teman-teman, jadi stay tune terus di YouTube-nya Leuweung Kuya Channel. Kalian viewernya Leuweung Kuya yang belum subscribe YouTube-nya Bang Arbi Reptil, tolong yang cepat. tebusin 10.000 dong. Oh, amin. Amin. Mudah-mudahan ya, Bang. Amin. Habis sama Google-nya Dream Team ini tembus kita 10.000. Ditungguin pasti herpingnya. Kita pasti udah herping lah. Oke, teman-teman, dan untuk kedepannya nanti bakal ada konten-konten yang lebih menarik lagi di tempat kita, dan untuk itu sekarang gua pamit. Salam sejahtera. Bye. Bye.